Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai saja ya perkuliahan kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ketemu lagi di perkuliahan kita yang ke-14 ya, terkait dengan sistem jaringan dan kerjasama ya, jaringan informasi ya, informasi. Dan pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan atau memperbincangkan salah satu tema Wan Prestasi ya. Baik, di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang MOU ya, kemudian kesepahaman MOU, kemudian dilanjutkan dengan MOA atau perjanjian ya, kontrak, baru kemudian aktivitas yang sudah kita MOU-kan atau kesepakatan yang kita dibuat janji kita ambil dengan membuat TOR ya untuk kegiatannya ya, apa kegiatannya. Nah, kemudian ada juga kita bicara masalah negosiasi ya, negosiasi, kemudian diplomasi, dan hari ini kita belajar mengenai Wan Prestasi ya. Jadi kemungkinan saja di antara perjanjian yang kita buat, kontrak yang kita buat, ada yang melanggar janji ya. Jadi Wan Prestasi ini adalah pelanggaran perjanjian ya. Jadi ini juga kita akan pahami ya, karena nanti kemungkinan kalau masuk di ranah perpustakaan juga kita akan menghadapi itu ya. Kita sudah mengadakan kontrak, sudah mengadakan MOU, ternyata dibatalkan gitu ya. Ada yang mengingkari perjanjiannya. Nah, itu kita anggap sebagai Wan Prestasi. Dan persoalan-persoalan ini biasanya kita banyak di kehidupan ini ya, di kehidupan di masyarakat ya, bahkan di dunia artis juga seperti itu ya, gugat menggugat itu karena memang ada pelanggaran terhadap perjanjian. Nah, kalau kita pahami tentang perjanjian ini luas ya. Kalau dalam agama juga kita pahami manusia itu apa yang kalau janjinya tidak bisa dipegang, janjinya ya tidak ada lagi harganya gitu ya. Jadi manusia tuh janjinya yang perlu kita laksanakan ya, yang perlu kita jaga ya, yang perlu kita kita pertanggungjawabkan ya. Makanya kalau kita benar-benar memahami makna perjanjian itu sangat luas ya. Janji, ucapan juga merupakan satu janji ya. Makanya orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang sudah punya hati yang sudah dewasa gitu, dia berbicara itu berhati-hati ya, karena dipertanggungjawabkan gitu kan, bukan hanya di dunia saja, sampai akhirat ya. Karena janji itu adalah utang kan. Nah, utang itu harus dibayar. Sampai kalau kita lihat di masyarakat, kalau kita ada takziah ya, takziah itu disebutkan itu, Bapak Ibu kalau almarhum ada kesalahan, minta maaf gitu kan. Dan apabila ada sangkutan hutang piutang, maka kami keluarga akan bertanggung jawab. Nah, itu. Bayangkan orangnya sudah meninggal, kita juga harus masih dipertanggungjawabkan, karena memang di hutang piutang itu biasanya ada janji di sana ya, saya mau bayar gitu kan, ternyata tidak ditepati. Nah, itu kan melanggar janji ya. Jadi begitu ya, kita orang itu dihargai karena apanya lagi mau dihargai orang itu kalau tidak janjinya ya. Jadi kalau sekali orang sudah tidak percaya ya,
dengan janji-janjinya, sudah ya, tidak lagi dipercaya, kita akan kesusahan ya. Nah, orang sudah tidak percaya lagi dengan kita ya. Jadi kita berusaha menjalankan janji yang kita punya itu ya dalam kehidupan kita. Kita jadi mahasiswa juga sudah berjanji itu ya. Bapak jadi pegawai juga, jadi dosen ya. Pasti sudah ada janji-janji zaman dulu ya. Kalau kita mau kerja, mau tes PNS gitu ya. Pokoknya saya kalau ikut tes, kalau tes lulus saya akan kerja benar-benar gitu. Itu janji ya. Kadang-kadang kita dilalaikan itu. Nah, itu juga bisa saja nanti masuk di kategori one prestasi ya. Tapi janji dalam diri ya. Artinya kan gini, kita berjanji, ya janji itu bisa dengan orang, bisa juga dengan diri sendiri ya. Kita ingin, ya itu tadi ya, kita mau kerja, tes, mau jadi PNS, kemudian kita berjanji saya mau kerja benar-benar gitu, kalau kalau sudah jadi lulus ini jadi pegawai negeri saya akan kerja dengan, tapi begitu sudah kerja, nah itu kita akan lupa janji itu ya. Ya ini manusia biasanya seperti itu ya, makanya kita saling mengingatkan seperti itu ya. Kita kalau jadi mahasiswa juga kemungkinan saja sudah ada janji dulu ya, saya kalau lulus di UIN ini saya mau kuliah benar-benar misalnya, mau online mau offline saya akan kuliah yang benar gitu kan. Tapi begitu sudah jadi mahasiswa, nah, kan udah berbeda tuh, berubah lagi ya. Satu masa itu cepat berubah kita ya. Nah, ada juga yang dulunya asal masuk aja gitu, begitu udah kuliah malah lebih rajin gitu ya. Kita tidak tahu ya. Biasanya ada faktor-faktor ini ya, faktor-faktor tertentu lah gitu kan. Nah, tapi itu tadi ya, bahwa memang janji itu harus kita tanamkan bahwa manusia apanya lagi yang akan dipegang kalau bukan janjinya. Kemudian kalau ada janji yang harus ditunaikan ya, harus ditunaikan. Maka ketika kita berbicara berhati-hati gitu kan. Akhirnya seperti itu kan. Nah, kita balik ke dalam dunia ini ya, dunia usaha, dunia bisnis, dunia akademisi, di lembaga lah gitu kan. Di lembaga juga ada perjanjian secara formal misalnya kan. Lalu kemudian melanggar, maka itu dinamakan sebagai one prestasi ya. Jadi pelanggaran janji ya. Jadi sebenarnya kalimatnya prestasi ya. Nah, prestasi ini dalam bahasa Inggrisnya performance ya, pertunjukan, atau istilahnya kan pelaksanaan lah gitu ya, pelaksanaan kontrak. Kalau dalam ini kan pelaksanaan kontrak, tapi kalau dalam bahasanya performance gitu kan. Kemudian dalam dia perjanjian lah, pertunjukan lah kalau benar. Jadi ada sesuatu yang sudah kita tampilkan, kita tayangkan, kita tunjukkan, kita sepakati, nah, lalu kemudian diingkari, nah itu masuk dalam kategori one prestasi ya. Nanti kita akan lihat cara konsepnya seperti apa ya, boleh dari Google, dari manapun ya, nanti kita akan lihat bersama. Oke, kita langsung saja ke, ada sebagian konsep-konsep ya, nanti kita diskusi bersama, tapi ini mungkin sementara Bapak sampaikan dulu sedikit. Ya, one prestasi ya. Oke, ini bentuk lain dari one prestasi adalah pelanggaran perjanjian. Oke, tadi sudah Bapak sampaikan ya. Adanya pelanggaran perjanjian ketika salah satu pihak, jadi one prestasi adanya pelanggaran perjanjian ya, ketika salah satu pihak berani melakukan suatu tindakan dilarang dalam perjanjian. Contoh kasus one prestasi dalam hal ini adalah pelanggaran perjanjian sewa rumah. Nah itu ya, jadi kalau kita ada sewa rumah, kontrak kan pasti ada perjanjian ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu, ada tanggal ininya ya, tanggal
1 tahun misalnya atau setengah tahun. Nah itu kalau kita dilanggar, ya kita masuk dalam kategori wan prestasi ya. Kalau dalam bahasa ininya ya pelanggaran perjanjian gitu kan. Nah nanti juga kita akan apa saja yang masuk dalam kategori wan prestasi ini juga kita akan sampaikan ya. Tapi ini tadi ada contoh tadi sewa rumah ya. Nah, kemarin juga Bapak sempat tanggal berapa ya, hari Rebo kemarin? Ya, Selasa ya, hari Rebo. Hari Rebo jam 10 itu Bapak ada istilahnya somasi lah ya, bukan somasi ya, termasuk wan prestasi ya. Jadi kita ada, kalau zaman dulu kan Bapak sering ini ya, ada tanah, kredit tanah gitu ya, kredit tanah. Ini di daerah Mata Merah ya, Mata Merah. Ini contoh-contoh saja ya Bapak sampaikan. Kemarin Bapak berarti secara nyata ini wan prestasi lah katakan itu ya. Secara di Mata Merah itu dekat penjara Mata Merah itu ada tanah Kaplingan Jakabaring Permai. Nah, kami ada 20 orang. Itu dulu cuman satu kapling itu 6 juta lah ya. Kredit 150 40 kali bayar gitu. Akhirnya kami bayarlah 40 ada 20 orang itu, banyak sebenarnya ya, tapi yang terhandle kemarin 20 orang yang komunikasi, Bapak bisa komunikasi dengan mereka. Nah lalu kemudian itu tadi ketika kami sudah berapa tahun dari 2005 sampai sekarang kan hampir 15 tahun ya, 16 tahunan gitu kan. Nah kita cek ke sana tanahnya, kalau dulu memang ada patok kayu gitu, ternyata sudah tidak ada lagi patoknya gitu kan. Jadi maksud kami ya pengen melihat di mana ditunjukkan tanah kami yang kemarin kredit itu. Nah, mereka PT tidak mau menunjukkan gitu ya. Artinya ya sebenarnya di mana yang salah tidak, tanahnya ada gitu. Cuman persoalannya tidak jelas karena tanah itu tidak ada di patoknya tidak ada gitu kan. Akhirnya kami kemarin ada 15 orang itu datang ke PT Jakabaring, kemudian mediasi pertama ya. Sebenarnya yang dulu sudah sempat surat ya, Bapak layangkan surat, kami pengen ada pembuatan patok. Nah ternyata mereka tidak ini ya kami mau matok asal 50 orang katanya gitu kan. Sementara kami ada 20 orang. Akhirnya ini gara-gara inilah akhirnya kami seolah-olah PT tidak mau bertanggung jawab gitu kan. Akhirnya bernegosiasi lah itu bagaimana ininya, kronologisnya seperti apa ya, 15 tahun yang lalu ternyata memang pegawainya sudah berubah-berubah ya. Nah, ya kesepakatannya masih ini baru mediasi pertama. Desember nanti ketemu lagi ya, ketemu dengan pimpinannya. Kalau kemarin dia menyerahkan ke pengacara. Nanti kita juga akan lihat ya bagaimana misalnya persoalan yang kita hadapi itu bisa juga diwakilkan oleh pengacara. Nah itu ketika ada persoalan seperti ini ya, kasus-kasus seperti ini. Nah itu ya, jadi kemarin Bapak juga sempat ada di CP Arista ya. Nah, kalau dulu Bapak bukan hobi ya, maksud Bapak kalau tiap bulan ada tungguan gitu ya. Jadi ada juga di Tanjung Siapi-Api itu ada satu kapling tahun gitu juga antara 2007 lah ya gitu kan. Sampai selesai. Nah, kemudian karena dulu Bapak tidak di ini ya, yang penting Bapak bayarnya tiap bulan ke, kalau dulu malah 50.000 cuman ya. Satu bulannya 50, tapi hampir 90-an, 95 kali bayar gitu kan. Nah, 50.000 kalau awal bulan Bapak transfer gitu kan. Nah, sampai berapa 15 tahunan ya Bapak kuliah. Nah, sekarang Bapak pulang mau Bapak cari lagi gitu kan di mana tempatnya. Nah, mereka karena manajemennya baik ya, manajemennya bagus, siapapun yang walaupun pegawainya sudah tidak ada, begitu dicari ada. Jadi kami tidak ada persoalan kan, karena tidak ada ini Pak, tanah Bapak di sini. Tapi Pak satu tanah ini kami pasang patok 4, satu patok 250 sama nebasnya 200, nebasnya 500 katanya gitu. Nah, akhirnya 1.300.000.
Nah, Bapak bayar 1.300.000 sudah dipatok, berarti kan tanahnya ada ya. Nah, gitu. Ada satu lagi di tempat pembuangan sampah juga gitu ya. Mereka bertanggung jawab ada ya, walaupun bertahun-tahun ada. Nah, jadi dulu gitu ya. Bapak dulu dari mahasiswa dulu sudah cari-cari hobi tantangan, bukan hobi tantangan ya, ada tungguan ya. Kayak seperti Bapak sampaikan dulu, bank saja ya, Bapak dulu tuh Bapak masih mahasiswa, Bapak tabung itu setiap bank 100.000, 100.000, 100.000, tujuannya hanya untuk ini saja, untuk pengen tahu sistemnya ya, SMS bankingnya, internet bankingnya, kemudian bagaimana ATM-nya dan lain-lain. Nah, kalau sudah bisa, habis itu uangnya sampai ditutup sendiri gitu kan. Jadi Bapak sudah tahu hanya dengan 100.000 zaman dulu ya. Nah, begitu juga dengan tanah nih Bapak, ada lagi ini PT ini lah, sudah Bapak ikut saja gitu untuk ini saja kan. Nah, akhirnya baru sekarang Bapak cari-cari, ternyata memang itu ada yang tidak ada persoalan, ada juga yang persoalan. Ini kemarin ada yang itu tadi ya, tidak mau menunjukkan. Banyak ya. Ada lagi Bapak satu, nah ini mungkin cerita ini aja ya, cerita yang mungkin jadi inilah ya, kalau bisa jadi pengalaman juga Bapak ini. Jadi ada satu di Maskarebet itu ada tanah ya gitu. Ternyata waktu dulu ada 2 kapling itu 32 juta ya. Akhirnya kami sama adik, diajak adik lah, adik katanya ini Kak ada tanah kaplingan 16 juta kita ya 2 katanya gitu. Akhirnya 32 juta. Ternyata begitu sudah sudah kita beli berkasus ya, artinya sengketa. Jadi ada 3 orang, tapi yang Bapak telepon sih kemarin 1 ya. Hanya sampai sekarang tanah itu masih di ini sama-sama kami tidak mau bisa bangun gitu. Mau Bapak bangun takutnya yang nuntut kan. Yang itu juga seperti itu. Jadi belum ada penyelesaian. Nah, itu juga kesalahan Bapak itu kemarin sebenarnya karena adik yang ngurus gitu kan. Tidak nanya-nanya lagi ke RT ya, RT Pak lurahnya mungkin tidak sempat inilah namanya ini kan. Jadi kadang-kadang kita notaris itu, ini Bapak baru tahu bahwa notaris itu fungsinya hanya tidak lebih dari kwitansi ya. Jadi kemarin itu ada masukan di notarisnya di arah ke depan UIN itu ada badiah S apa itu ya. Nah, Bapak tanya ke situ, ternyata kata dia, saya kan dulu cuma nyatet ini aja Pak sesuai dengan surat yang Bapak kasihkan ke saya, ada surat kwitansi jual belinya, kemudian ada sertifikat yang lama, terus kami buat dengan notaris yang baru. Jadi kalau ada persoalan kami tidak mau urusan lagi, itu urusan Bapak. Nah, jadi disitulah Bapak baru melihat bahwa notaris itu kadang-kadang sama seperti kwitansi saja, tidak ada manfaatnya ketika kita ada persoalan gitu kan. Nah, jadi ini juga jadi pelajaran, jadi kita harus hati-hati kalau mau beli tanah gitu ya. Harusnya pakai lebih baik tanya dulu di desanya, di RT-nya apa ya. Kalau kita sudah SHM mungkin sudah ini ya, kalau masih bentuk-bentuk notaris itu ya. Kalau sudah hak milik biasanya sudah kuat ya. Nah, kalau sudah hak milik pun perlu dicek lagi di Dinas Pertanahan. Bener nggak tanah si A di situ namanya gitu ya. Karena kita bisa dicek secara online atau apa ya. Nah, itu ya, persoalan-persoalan itu yang biasanya di masyarakat yang ada one prestasi itu ya, one prestasi. Jadi pelanggaran perjanjian, bahkan kemarin Bapak cari yang jualnya malah nggak tahu sudah kabur kemana gitu ya. Nah, jadi kita memang perlu berhati-hati. Nah, itu sempat juga ini ya. Jadi kalau Bapak dulu kan karena kalau setiap ke depan tuh harus ada tungguan. Oh, ini ada yang bisa tungguan walaupun jangkanya panjang ya. Sama seperti kredit rumah kemarin 2005 begitu PNS langsung ngambil gitu kan. Tanpa DP gitu kan. Udah selesai, sekarang juga Bapak ambil lagi di Jakabaring. Ini bukan ini ya, bukan nganukan masalah ini ya, tapi maksud Bapak ada persoalan-persoalan di situ ya yang terkait dengan one prestasinya. Jadi persoalan perlu berhati-hati ya. Kadang-kadang
kita sudah berusaha benar ya, ininya benar, syarat administrasinya, ternyata orang lain ya ada seperti itu. Nah, kalaupun ada ya seperti tadi, Bapak tetap karena kita menuntut hak, ya Bapak masih kejar. Jadi masih ada satu tahap lagi nanti bulan 12 itu rame-rame 20 orang itu ya nuntut haknya gitu ya, karena mereka tidak ini apa, kita sudah kredit sudah apa ya, ternyata tidak menunjukkan di mana tempat yang sebenarnya gitu kan. Artinya kan dengan dalih-dalih yang tadi minta uang 1,5 juta, kemudian orangnya harus 50 katanya gitu kan. Yang sulit kita penuhi itu kan. Jadi kalau itu misalnya belum ada titik temu, nanti ya bisa ke pengadilan itu kan. Nah, itu kalau tanya tentang pengadilan sudah ngeri ya. Sudah ngeri nanti apa ya, kalau kita ini kadang-kadang ada yang saksi-saksi, ya saksi jadi tersangka kalau kita lihat di artis-artis kan gitu ya. Tapi Bapak pikir itu bisa dianukan secara kekeluargaan lah. Sepertinya PT-nya kemarin juga, ya Pak, nanti kita coba Desember kita bisa cek, jika memang tidak ketemu, nanti akan buatkan di tanah yang di sebelahnya itu, karena memang mereka 2 hektar gitu ya. Sementara kami cuma 12 kali apa ya, dari 20 orang itu satu orang ada 10 kali 15. Nah itu yaitu ini saja ya, seru bukan seru sih apa, ya ternyata seperti itu ya dalam kehidupan kita nanti juga mungkin kemungkinan ya kita mengalami hal-hal yang seperti itu terkait dengan uang prestasi itu. Oke, baik, ini saja ya, kita akan coba diskusikan bersama saja lah tadi ya yang ada materi di Bapak itu, kita mungkin bareng-bareng perbincangkan bersama. Yang pertama dari pengertian ya, pengertian. Nah, kemudian ini mungkin nanti kita coba diskusikan bersama bentuk-bentuk dari wan prestasi ya, bentuk-bentuk dari wan prestasi atau pelanggaran perjanjian. Mungkin bisa kita minta bantuan ini ya, bantuan dari siapa aja dari paling awas nih, dari paling atas ya. Wiwit Rosita ada? Wiwit ada, Wiwit? Mana tadi? Wiwit Rosita ada? Kalau tidak ada, Priska ada? Priska ada? Friska kan, Pak? Oh, Friska ya. Ya. Friska mungkin bisa screen share. Itu ada bentuk-bentuk yang dianggap sebagai wan prestasi ya. Apa saja di situ ada di materi Bapak itu, coba bisa di screen share. Mana kameranya? Friska? Iya Pak, sebentar Pak. Kameranya aktif ya. Silakan di ini ya. Oke. Coba screen share dulu. Mana Priska? Apa dandan dulu Pak? Sudah screen share ya? Belum? Oh, oke, ada ya. Maaf Pak. Sudah masuk belum Pak? Ya. Sebentar, Pak. Ya, sudah. Sekarang tinggal ya sudah ya. Oke. Itu yang ada tulisan Yang mana, Pak? bawah lagi. Kita acak saja lah ya mana ini.
Itu ya. Dari Ini awal ya, Pak. bawa lagi. Bukan, enggak, bentuk-bentuk dari one prestasi. Tadi ada 1, 2, 3, 4 itu. Dianggap sebagai one prestasi. Kita ini aja ya. Atas mungkin yang atas ya. Oh ya, Bawah. bawah ya. Ini ya. Bawah lagi, bawah lagi. Nah, Ya, ini bentuk mana tadi? Iya, yang ada berapa itu? 4. Bentuk ya, oke. Bentuk one Ingkar prestasi janji. atau Oke, ingkar janji ya, ada 4. Oke, Pahami apa? bentuk-bentuk Silakan one bacakan. prestasi atau ingkar janji. Pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan. Kedua, melakukan apa yang diperjanjikan tapi sebagaimana yang diperjanjikan. Tiga, melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat. Keempat, melakukan Lambat sesuatu ya. yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan one prestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, lalu pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi. Oke. Oke, cukup Coba. sampai situ. Itu kan ada Ya, 4 Pak. ya. Coba lihat sampai 4 tadi ya. 1 katanya tidak melaksanakan apa yang disanggupi ya untuk dilakukan. Apa tuh? Mana tadi? Tidak melaksanakan apa yang disanggupi. Nah, oke, mana tadi? Lita tadi. Siapa? Mana sudah ini ya? Tadi siapa namanya tadi? Lockout ya. Oke, baik. Yang pertama katanya tadi tidak menyanggupi, tidak melaksanakan apa yang disanggupi dalam, artinya kan dalam satu perjanjian tidak menyanggupi menyelesaikan ya. Berarti kan ini sudah ingkar janji gitu kan. Artinya kita sudah berjanji mau bayar, nah ternyata kan tidak bayar. Nah itu artinya kan kita tidak melaksanakan apa yang disanggupi ya. Nah ini makna secara umumnya saja. Jadi kalau kita sudah, apalagi sudah tertulis misalnya, kalau di lembaga di kantor kan sudah ditulis, nah, ternyata dia tidak melaksanakan ya apa yang sudah disanggupi ya. Nah itu masuk sebagai jenis yang dianggap sebagai one prestasi. Yang kedua, dia melaksanakan tapi sebagian. Nah ini coba mungkin bisa dijelaskan ini. Laila ada. Ya. Bentar ya, yang nomor 2 tadi melakukan apa yang diperjanjikan tapi tadi tidak sebagaimana. Berarti kan artinya hanya sebagian yang dilaksanakan. Ini maksudnya seperti apa? Melaksanakan, kalau pertama tadi tidak melaksanakan apa yang disanggupi. Yang ini melaksanakan sebagian ya, atau tidak semuanya apa yang telah yang disanggupi gitu. Ini maksudnya gimana? Intinya sebagian yang hanya dia melaksanakan tetapi tidak sepenuhnya gitu kan. Nah, maksudnya apa menurut Laila? Laila Rizky ya? Mana Laila? Oke. Kemana tadi itu? Laila? Ada Laila? Oke, kalau tidak ada, Rivaldo aja deh. Rivaldo ada Rivaldo? Ada, Pak. Oke, Rivaldo. Salah satu contoh one prestasi adalah dia melaksanakan tetapi tidak sepenuhnya. Nah, maksudnya apa?
Mana ininya gambarnya? Rivaldo. Nah, mana Rivaldo? Mungkin tadi itu Mm-mm. melaksanakan tapi tidak sepenuhnya gitu ya Pak. Apa maksudnya? Mungkin maksudnya itu kalau menurut saya dia itu kan ada beberapa perjanjian begitu Pak. Mm-mm. Misal antaranya ada 3 atau 4 begitu. Tapi Mm-mm. yang dilaksanakan itu 2 gitu, hanya sebagian begitu Pak mungkin Pak. Ya. Ya, baik ya, berarti tidak penuh ya, tidak Ya. penuh. Misalnya pembayaran pun gitu, misalnya bayarnya harusnya 1.500.000 misalnya kan, atau misalnya ada 3 proyek yang mau dikerjakan, ternyata dikerjakan 2 proyek misalnya kan. Jadi tidak semuanya ya. Jadi sudah habis batas waktunya, tidak terlaksana ya. Bahkan kalau kita lihat di ini ya, banyak proyek-proyek yang tidak selesai gitu kan, pas tepat waktunya. Nah itu kemungkinan ya karena masuk dalam meja hijau itu karena memang melanggar atau ya itu tadi akhirnya kan tidak tepat waktu saatnya. Misalnya kalau di pemerintahan itu, nah seperti ini mungkin maaf ngomong kayak seperti kita di UIN dengan di pembangunan masjid raya itu ya. Nah kita UIN sudah selesai, masjid raya pas tepat waktunya yang di depan kampus B itu ternyata tidak selesai kan. Itu kan berarti kan anggaran sudah dilaporkan harusnya kan, ternyata tidak selesai. Nah, itu juga masuk di kasus wan prestasi kemungkinannya dengan pihak pemerintah, berarti kan sudah nyiapkan dana, sudah dikasih tapi tidak maksimal ya. Nah, gimana itu ada tidak selesai proyeknya kan, akhirnya masuk di meja hukum. Atau sebagian lah ya, proyeknya baru tiang-tiangnya saja, fondasinya saja belum selesai, sementara uangnya sudah habis mungkin ya. Gimana pertanggungjawabannya? Nah, itu biasanya masuk ke penyidik ya, penyidik. Baik, itu yang kedua. Ketiga, katanya wan prestasi juga dianggap wan prestasi ketika lambat ya. Kalau tadi kan sebagian ya udah selesai nih, tapi ini masih dikerjakan, nah, tapi terlambat. Nah, ini juga mungkin coba bisa minta pendapatnya Ida ya, Ida Agustia. Ada Ida? Ida ada? Ida Agustia ada? Oke, Adinda? Adinda ada? Ada, Pak. Oke, Adinda. Mungkin Adinda bisa jelaskan dalam salah satu masuk dalam wan prestasi adalah ketika perjanjian yang kita lakukan dengan dua belah pihak itu dikerjakan secara terlambat. Nah, apa maksudnya? Ya, silakan mau pakai contoh apapun ya. Terlambat. Nah, maksudnya apa itu? Bisa nggak memberikan contoh? Maksudnya 2 perjanjian tapi terlambat, Pak. Ya. Dan terus dia dianggap sebagai wan prestasi kalau kita ada proyek atau ada kegiatan, ada kesepakatan 2 orang atau 2 lembaga, ternyata salah satunya mengerjakan ya, tapi lambat dari waktu yang telah ditentukan. Atau gimana tuh? Mencontohkannya seperti apa? Mungkin itu tuh kayak pelanggaran kontrak, Pak. Pelanggaran kontrak, tapi dalam salah satu pihaknya tuh melanggar kontrak keterlambatan dari hal yang disetujui. Ya. Contohnya seperti apa? Kayaknya misalnya pembangunan apa atau apa ya? ya kayak investasi bisa. Gimana? Investasi? Bisa lah, Pak. Investasi. Investasi.
Misalnya dalam batas investasi tujuannya. apa? Emas misalnya ya. Ada batas Terus, tujuannya, mm, tapi dia membayari investasi itu tidak sesuai dengan kontrak yang sudah disetujui. iya, iya baik ya. Ya itu minimal seperti itu ya. Jadi kita ada contoh, misalnya ada investasi apa ya, investasi tanah, investasi emas, investasi kan sekarang kan orang banyak yang apa ya menginvestasikan kalau kita punya kelebihan ya, atau misalnya kita membeli saham lah ya, saham itu aja sebenarnya investasi juga kan kita, atau kita di bursa jual beli saham itu biasanya di saham ada apa ya, ada masa kan ada kurs jual, ada kurs beli, kemudian perjanjian kita mendapatkan keuntungan dari saham itu berapa persen dalam 1 tahunnya misalnya. Ternyata ini dibayarkan tapi terlambat, nah harusnya kita dapatnya lebih besar ya, ternyata karena terlambat, nah kita dirugikan gitu kan. Itu jadi bisa jadi one prestasi ya. Ya, oke baik. Yang terakhir katanya ada one prestasi itu dia melaksanakan di luar dari perjanjian. Nah, ini maksudnya apa ya? Mengerjakan yang tidak ada di perjanjian. Ilham ada? Ilham ya? Ada Ilham? Bisa menjelaskan itu Ham? Mana suaranya Ilham? Oke, kalau Ilham masih belum nyambung, ini deh. Serina ada? Serina Sembiring. Ada? Mana Serina? Serina pun kemana itu ya? Kelas mana dia? Ini? Michelle ada Michelle? Ada, Pak. Oke, Michelle. Oke. Gambar apa itu? Ini nggak tahu kameranya Pak begini, Pak. Oh iya, udah nggak apa-apa. Settingnya aja mungkin ya, setting backgroundnya tuh gimana tuh? Oke, gini apa? Salah satu yang dianggap one prestasi katanya kita ada perjanjian, tapi dia melaksanakannya tidak sesuai dengan perjanjian. Dia melaksanakan yang lain di luar perjanjian. Nah, itu maksudnya gimana dan contohnya apa bisanya? Bisa nggak memberikan contoh? Kan iya Pak. Jadi kalau misalnya kan tadi kan one prestasi kalau misalnya kita melakukan sebuah pelanggaran kan ya Pak di luar perjanjian yang ada. Nah itu menurut saya misalnya saya nggak bisa memberikan langsung penjelasan tapi memakai contoh dan analogi saya Pak Insya Allah Pak. Jadi kayak gini. Misalnya saya membeli rumah dengan persyaratan bahwa saya setiap 2 bulan sekali menaikkan harga 2,5% pada pembayaran rumah saya. Tapi ternyata setelah saya mencicil, saya nggak memenuhi 2,5% yang saya janjikan di awal saat membeli rumah. Kayak gitu ya Pak ya? Benar bukan contohnya? Itu berarti mengingkari kalau itu ya. Iya. Itu tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati. Berarti itu nomor 1 tuh, tidak melaksanakan apa yang disanggupi. Nah, sekarang contohnya dia melaksanakan yang tidak ada dalam kesepakatan. Nah, itu. Nah, gimana contohnya? Berarti kalau contoh punya
misal tadi janjinya kan 2,5%, misalnya 100.000 menjadi 125, 2,5 ya, bukan 25 ya, 102.500 gitu kan. Tapi waktu bayaran masih tidak menempati ya, tidak menepati gitu kan, tidak membayar dengan yang sesuai dengan perjanjian, berarti itu tidak melaksanakan. Nah ini persoalannya kalau sekarang ini apa yang dijanjikan tapi dia melaksanakan yang tidak ada di dalam perjanjian. Contohnya seperti apa ya? Bisa saja itu dijadikan contoh tapi mungkin narasinya atau cara pembayarnya yang berbeda. Atau contoh seperti apa? Nah itu ini untuk ini ya, untuk Pak, kalau contoh kasusnya misalnya kayak saya boleh, beli, kasus lain boleh contohnya. contohnya seperti misalnya perjanjian saat membeli tanah itu atas nama satu nama, Pak. Tapi ketika sudah melakukan pembayaran, saya mewakili dua nama. Itu kan nggak sesuai perjanjian tuh, Pak. Yang seharusnya satu tanah satu nama malah jadi satu tanah dua nama. Kayak gitu bisa nggak, Pak? Ya, bisa ya. Artinya kan dia mengerjakan yang tidak ada di dalam perjanjian ya. Ya, bisa ya. Berarti kan bahkan misalnya kalau kasus kemarin itu kasus siapa tuh? Sherina ya, Sherina ya di kasus di media sosial tuh ibunya yang mewakilkan apa tuh ada ponakannya atau yang bekerja di rumahnya suruh membuatkan sertifikat, ternyata begitu dijadi sertifikatnya atas nama yang orang yang diberi kepercayaan itu kan. Irina Ya pelanggaran tidak sesuai dengan apa ya sepakatan ininya ya. Kalau tadi mungkin sepakatannya dibuat namanya sertifikat satu orang ya, berarti dua orang ya. Bahkan nanti kan hasilnya kalau dibuat dua orang kan bagi dua gitu kan. Oke, ya minimal seperti itu ya. Jadi mungkin lebih banyak lagi ya. Ada itu, kalau itu kan baru kita yang detect itu ada satu tidak melaksanakan, dua melaksanakan tapi sebagian, tiga lambat, yang keempat melaksanakan tidak bukan yang dijanjikan gitu kan. Nah, mungkin ada lagi yang lain ya. Ada nggak yang bisa kasih komentar apa? Sudah 4 itu kita sudah dapat, tidak melaksanakan tapi beda, terlambat, setengah-setengah. Nah, ada nggak yang bisa memberikan contoh persoalan kasus ini tapi dianggap bukan prestasi? Ya, tidak sesuai dengan di perjanjian gitu ya. Tapi minimal 4 itu sudah ini ya. Sudah biasanya yang sering itu tidak melaksanakan gitu kan. Mengingkari janjinya gitu kan, mengingkari janjinya. Ya itu ya, minimal bentuk-bentuk one prestasi ada 4 yang dianggap sebagai one prestasi ya. Dan kemudian dari persoalan itu ya tinggal nanti apa ya, kalau dilakukan dengan tinggal cari solusinya ya. Nah, solusinya ada yang cara damai, ada yang masuk ke meja pengadilan, ada dengan somasi ya, dan yang lain-lain. Oke, baik. Tadi juga kita sudah berbicara masalah perjanjian ini kan lari-larinya ke hutang gitu ya. Akhirnya kan kita ada satu kontrak kemudian tidak bisa diselesaikan, dan yang tidak diselesaikannya itu ya kita anggap sebagai hutang lah katakan ya. Ada hutang juga kaitan dengan one prestasi pelanggaran perjanjian itu, hutang ini masuk juga yang tidak bisa dipisahkan gitu kan. Nah di situ ada apa ya, etika untuk
menyelesaikan persoalan. Dalam hal ini katakanlah dianggap hutang ya, perjanjian adalah hutang misalnya, entah dia hutang uang ataupun hutang apa aktivitas, hutang apapun ya, dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk ucapan dan yang lain-lainnya. Nah, ini bagaimana cara menagih hutang. Kalau di situ ya ada satu konsep bagaimana cara menagih hutang yang tahapan yang baik gitu kan. Oke, silakan ini di Puspuji ya. Kita ini aja ya. Puspuji ada? Puspuji ada? Kita 21 ya. Aditya aja. Aditya, ada Aditya? Aditya ada? Iya Pak, ada Pak. Oke. Aditya bisa jelaskan ya bagaimana tadi kan uang prestasi itu masuk dalam kategori perjanjian. Perjanjian juga dianggap sebagai hutang ya. Hutang ini bagaimana teknik menagih hutang? Di situ mungkin bisa lihat di Pak, konsep Pak. yang Maaf Pak. ya. Sinyalnya kecil Pak, jadi nggak kedengeran Pak. Ya, oke. Sekarang gini aja, mungkin walaupun tidak screen share, sekilas saja. Bagaimana cara menagih hutang? Bisa kedenger ya? Bagaimana cara menagih hutang? Cara menagih hutang Pak. Iya, mana cara menagih hutang? Hutang kan janji ya. Gimana? Itu konteks Pak, mohon maaf Pak, tadi kan enggak dengar konteksnya secara itu nian Pak. Bisa dijelasin ulang Pak? Ya, begini. Kita kan uang prestasi adalah perjanjian ya. Janji itu adalah sebuah hutang. Anggaplah ini kita ada hutang seseorang, entah hutang uang atau hutang ucapan atau hutang apa ya. Bagaimana tahapan-tahapan untuk menagih hutang gitu ya. Menagih hutang kepada orang, kepada teman boleh. Kita ini contoh ini aja ya, contoh sederhana saja karena kita terkait dengan perjanjian, prestasi, ada juga terkait pasti dengan utang piutang gitu. Bagaimana cara kita menagih hutang? Ini umum saja ya, tidak harus pakai apa gitu. Pokoknya seingat Aditya, kalau nagih hutang sama orang tuh tahapannya seperti apa gitu sampai kalaupun dia tidak mau bayar, bagaimana itu pasti kan ada prosesnya ya. Silakan. Iya Pak. Kalau menurut dari saya ya Pak, pertama saya ingatkan dulu tentang perjanjiannya sama utangnya itu. Kalau memang dia minta undur ya saya kasihlah kesempatan kalau ke saya Pak. Tapi kalau sudah berkali-kali itu menurut saya patut dipermasalahkan mungkin Pak. Ya. Kalau memang sudah menjadi perjanjian Pak. Ya. Dipermasalahkan berarti laporkan ya. Ya, kalau misalnya kalau misalnya itu berhubungan dengan barang yang sangat berharga mungkin Pak, mungkin surat tanah atau seperti itu yang lebih berharga lagi kan, apa tuh surat rumah Pak, ya Pak. Jadi mungkin itu bisa mungkin Pak. Kalau memang perlu. Ya. Cuman kalau misalnya apa namanya itu Pak, kalau misalnya utang sama kawan mungkin ya bisa itulah kalau kawan mungkin kalau saya Pak. Cuman kalau sudah bersangkutan dengan perjanjian sama dengan dengan surat tanah yang surat berharga tadi Pak, mungkin saya bawa ke ranah hukum kalau memang diperlukan Pak. Ya. Oke, baik, terima kasih ya. Ya, tadi sama. Tahapannya ya seperti itu ya. Kita biasanya dari sepakatan yang awal misalnya tanggal berapa ya, bulan apa. Oke, ternyata
tidak dibayar gitu kan, berarti kan tinggal kita kasih peringatan, teguran ya, ini gimana bayarnya kapan gitu kan. Oke, ini lagi misalnya minta tempo lagi ya. Ya kita kasih kesempatan lagi. Biasanya rata-rata sudah 3 kali ya. Kalau kita mau somasi juga di PT ya, seperti yang Bapak tadi cerita di awal itu, kita kirim surat, oke, sekali ditanggapi, kirim 2 kali tidak ditanggapi, 3 kali misalnya tidak ditanggapi, 3 kali itu, jadi itu sebagai bukti untuk untuk masuk ke ranah hukum tadi. Kemudian kalau tadi misalnya andaikan kita dengan teman kemudian tidak ada surat menyuratnya ya tetap saja ya kita mungkin dikasih kesempatan ya, tapi kalau sampai tidak mau bayar misalnya tetap masuk ke ranah hukum kalau memang jumlahnya ini tadi ya, kalau seperti Aditya tadi kalau kecil misalnya sama teman ya sudah diikhlaskan mungkin bisa ya, tapi upayakan karena jumlahnya juga besar misalnya atau menyangkut barang yang berharga tadi ya proses hukum, kalau orang bilang tuh hukum yang ini gitu ya, prosesnya gitu kan, bisa diajukan ke ranah hukum ya, mungkin bisa dilaporkan bahwa memang ini laporan berarti kan kasusnya pasalnya ya wan prestasi itu sebenarnya ini ya, jadi kita maju itu ada kalau polisi nanya ini masalah apa Pak? Ya, wan prestasi lah gitu, Bapak ingkar janji lah gitu kan. Ingkar janji dari yang sudah disepakati dan dia tidak mau tidak menepati gitu kan. Maka kami masukkan ke ranah hukum dan juga sudah berkali-kali kami upayakan ya. Ya makanya ini ya, orang anggap bahwa hutang ini bukan sangat berbahaya ya. Maksudnya biasanya kalau ada hutang, begitu ada uang ya cepat-cepat dibayar ya. Kadang-kadang kita begitu ada uang nanti-nanti saja gitu ya. Nanti uang kita habis gitu kan. Karena tidak mau ini ya. Tidak mau membayarnya. Ya, jadi hutang ini sangat ini ya. Bahkan harusnya kita takuti gitu ya, karena persoalannya banyak nanti ya. Gara-gara dengan utang itu kita bisa persaudaraan, bisa ini ya, dalam keluarga, bahkan bukan hanya dengan orang lain ya, dalam keluarga pun hutang piutang kadang-kadang bisa merusak hubungan keluarga ya. Jadi kadang ya mungkin kalau mau hutang yang perlu dipertimbangkan, terkecuali kalau memang satu-satunya jalan ya, tidak bisa lagi dilakukan hal lain, ya sudah kita boleh misalnya berhutang ya. Tapi kalau masih sanggup untuk kita upayakan jangan sampai lah ya. Ya kecuali kalau hutang di bank ya, kayak misalnya kita kredit KPR ya, kepemilikan rumah itu. Tapi Bapak belum melihat ya perjanjian secara utuhnya. Kayaknya ketika kita ada perjanjian misalnya katakan bayar itu sampai 15 tahun misalnya kan. Ternyata dalam 10 tahun yang bersangkutan misalnya meninggal. Biasanya yang ahli waris tidak dibebani gitu kan. Ada juga yang seperti itu ya. Jadi dianggap lunas gitu kan. Ada juga yang itu tergantung dari perjanjian awal ya. Jadi kan itu tidak menjadi hutang gitu kan. Kalau kadang ada yang menjadi beban keluarga kan. Karena keluarga yang di ahli warisnya biasanya yang bertanggung jawab ya. Sama seperti tadi misalnya Bapak sampaikan kalau ada kita takziah ada orang yang meninggal kan sampai seperti itu ya. Itu dibalik itu sebenarnya maknanya sangat dalam ya. Kita mungkin perlu berhati-hati, perlu jadi renungan lah, kalau bisa sih dihindari gitu kan. Ya. Tapi ya kita tidak tahu ya, kadang-kadang hidup kita ini kan satu langkah ke depan kita tidak akan pernah tahu ya. Kita mau jadi apapun sampai sekarang belum tahu ya. Kayak Bapak juga kan sekarang ke depan nggak tahu mau apa gitu kan. Karena rahasia ya, satu langkah ke depan itu masih rahasia Tuhan. Yang patut kita lakukan adalah yang ya berjalan saja di jalan yang
relnya ya, di dalam yang benar gitu kan. Jangan menyakiti orang, jangan ya tadi apalagi misalnya melanggar janji ya, janji atau sumpah gitu kan, apalagi sumpah ya. Nah, kita dikit-dikit kadang-kadang bersumpah gitu kan. Jadi ada orang bilang temakan sumpah. Nah, itu kan karena seperti itu ya, tidak bisa menjaga perkataannya, menjaga perbuatannya, itu kan, itu akhirnya kan meluas ya. Jadi kita dalam kehidupan kita, persoalan yang sumbernya itu ya, sumbernya dari janji, hutang gitu kan. Dan bahkan kalau di perusahaan ya tidak ada ampun ya. Kalau kita lihat di sinetron, di TV itu, kalau kita ada urusan dengan perbankan, kemudian ada waktu yang sudah ditentukan tidak bisa, ya sudah disita gitu kan, disita semua asetnya kan. Nah, banyak orang yang di sekeliling Bapak juga banyak yang secara cepat gitu ya, secara tiba-tiba dari yang melesat ya, maju dia ada buka kemarin, ada ya, ini Bapak tidak sebutkan namanya, tapi bisnis, bukan bisnis ya, ya ada proyek lah gitu ya, proyek menampung semua buku-buku yang dari penerbit untuk sekolah-sekolah. Nah, jadi gitu ya. Akhirnya dia sanggup menanggung resiko minjem di bank ya, dengan penjaminan rumah. Kemudian ya sudah dijalankan ya, 1 tahun berhasil tuh, sampai 1 truk gitu buku itu ya, kirim ke daerah mana itu. Tapi kemudian enggak tahu bagaimana prosesnya ya, berkasus ya, maksudnya dengan kurikulum yang baru. Jadi bukan berkasus sebenarnya, kurikulum yang baru yang kita sudah beli banyak itu tidak digunakan. Nah, itu akhirnya menjadi ini kan mau dikembalikan lagi tidak bisa, buku sudah di kita ya, bank habis masa ininya ya, sudah akhirnya rumah dan semuanya disita gitu. Nah, itu kan kadang-kadang kita seperti itu ya, disita, akhirnya ya ngontrak cari-cari rumah yang ini. Jadi kita kadang-kadang perlu berhati-hati ya dengan perbankan. Biasanya kalau dia bisnis ini seperti itu ya, orang-orang di dunia bisnis itu kan kejam ya, maksudnya tidak mengenal kawan, sepertinya seperti itu ya. Jadi kalau kita berkaitan dengan, apalagi dengan di perbankan, kemudian masuk di ranah hukum, nah itu kita yang paling ngeri seperti itu ya. Tapi itu kehidupan ya, maksudnya tetap harus kita belajar juga ya, kemudian karena kita tidak bisa lari lagi ya dari kehidupan ini kan. Kita sekarang menempuh pendidikan juga ingin belajar apapun ya, menuntut ilmu bidang apapun ya, sebagai pengetahuan. Jadi kita bisa untuk menutupi ya, menutupi dunia yang misteri satu langkah tadi ya. Kata orang ya, misteri itu akan bisa kita ungkap, akan bisa kita lewati ya, kalau kita ada 3 ya kalau salah itu, kalau dalam slogan itu, dengan ilmu ya, dengan ilmu hidup akan jadi mudah gitu kan. Nah, gitu ya. Kalau Anda nuntut ilmu ini kan sebenarnya biar hidupnya mudah nanti kan, kehidupannya ya. Ada persoalan kita sudah tahu semua. Mencari rezeki kita sudah punya ijazah. Jadi dengan ilmu itu hidupnya akan menjadi mudah ya. Terus katanya dengan agama ya, dengan agama hidup akan menjadi terarah. Kita juga harus sedikit banyaknya itulah rem kita ya, agama ya. Jadi kalau kita pun jahat pun tidak jahat, ada remnya ya. Kita baik ya juga karena pengaruh dari agama. Jadi agama itu bisa
hidupnya akan jadi terarah ya. Kita akan selamat kan gitu ya, akan selamat dari persoalan dunia ini karena agama ya. Ya kadang-kadang kita juga ini ya minimal ya, kita kan beda soleh dengan muslih ya. Kalau soleh itu untuk diri ya, untuk diri sendiri ya, kita kan jadilah anak yang soleh itu. Yang untuk diri sendiri tuh agamanya bagus, kemudian dengan temannya bagus. Tapi sebenarnya ada satu tingkat di atas itu muslih ya. Muslih itu untuk orang banyak gitu ya. Nah, kita bisa bukan hanya sendiri, bisa juga mengajak orang banyak. Dan itu yang sulit ya dalam dunia ini. Kalau dulu Nabi itu kan orang yang baik ya. Artinya ketika dia belum menjadi nabi itu disenangi orang kan, maksudnya ya kan kejujurannya, sidik, amanah, fatona, ada semua di nabi itu. Tapi begitu dia muslih, maksudnya begitu dia mengajarkan kepada orang lain, nah itu kadang-kadang dimusuhi gitu kan. Memang itu mengajarkan kebaikan gitu. Tapi itu sebenarnya kewajiban kita juga ya, kita berdakwah diri sendiri dan juga berdakwah kepada orang lain. Nah, itu kalau biasanya ustadz ya gitu ya, kayak gitu ya. Kita hanya untuk diri sendiri, orang baik itu ya disenangi orang ya. Tapi orang untuk kebaikan pada orang lain kadang-kadang bukan disenangi, malah dibenci ya. Nah, jadi kita juga perlu berhati-hati mungkin ya. Kita mau menerapkan apa yang kita mampu ya kepada orang lain, memberikan pendidikan kepada orang lain juga mungkin perlu berhati-hati ya. Tapi kalau ada orang yang sudah punya keyakinan bahwa kita berbuat baik, berdakwah kepada orang lain, jihad, nah itu sudah lain lagi ya. Tapi prinsipnya seperti itu. Kita berusaha ya minimal baik untuk kita jadi orang baik lah gitu ya. Syukur-syukur kita juga mampu membawa kebaikan kepada orang lain ya. Jadi bukan hanya soleh, muslih kayak gitu ya. Nah, itu biasanya ini ya ya kalau kita sudah punya ilmu, sudah kuliah ini, sudah pengetahuannya sudah dibanding dengan yang lain ya, ada pengalaman-pengalaman yang sudah didapat di kampus maupun di masyarakat bisa diterapkan di masyarakat. Itu sebenarnya ya dalam rangka itu ya, kebaikan untuk orang lain gitu ya, menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Oke, baik ya, kita lanjutkan lagi ya, sedikit ya kita ulas lagi yang tadi ya terkait dengan ya ini tadi ada sebenarnya sini ya, cara menagih hutang, coba selesaikan dengan kekeluargaan, simpan bukti-bukti, kirim somasi, ajukan gugatan ke pengadilan. Ya, tadi kalau Aditya tadi ya menegurnya gitu kan, kemudian ya kalau tidak bisa diselesaikan ya masuk ke ranah hukum. Jadi seperti ini ya, ajukan gugatan ke pengadilan. Tapi kalau bisa nomor 1 sudah selesai gitu ya, selesaikan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah gitu ya. Kalau sudah dengan musyawarah ya insya Allah bisa tidak merugikan orang lain ya. Kadang-kadang kalau kita masuk ke meja pengadilan ya, meja pengadilan itu habis aja uang. Misalnya kita mau ke pengadilan harus mengeluarkan uang ya, pengacara dan lain-lain. Kemudian sudah menang kita, yang musuh yang kita menangkan itu naik banding, kita undang lagi pengacara. Jadi habis untuk di persidangan itu ya. Kadang-kadang juga seperti itu ya, kalau kita lihat di artis-artis, di kehidupan artis itu kadang-kadang 2 pengacara itu sudah memang dia bermusuhan dalam ini ya, tapi kadang-kadang sudah ada trik dia biar dapatkan uang saja kan. Nanti kalau saya menangkan dulu gitu kan, oke silakan Anda menangkan dulu, dia sudah bayar juga ke kita gitu kan, ke pengacara. Terus kata pengacara naik banding, bayar lagi, akhirnya dia yang menang. Bolak-balik kita habis uang, pengacara yang dapat uang gitu kan. Nah itu juga kadang jadi ini ya, jadi pertimbangan kita.
lebih baik kita musyawarah, uang untuk pengadilannya udah tinggal untuk apa gitu ya, untuk kebutuhan kita malah ya. Jadi nah itu juga jadi pertimbangan ya. Jadi jangan sampai apa ya, kecuali memang tidak ada jalan lain lagi baru ke pengadilan. Ya itu ini ya. Karena kalau kita lihat di media massa, di masyarakat lah katakan ya, pengacara itu ini bukan menjelekkan ya. Dia membela bukan membela yang benar ya, tapi membela yang bayar gitu. Nah, kalau kita walaupun salah, pengacara itu dia harus dibela gitu kan, membela kliennya ya, sampai dia memenangkan persidangan itu. Jadi bukan membela yang benar ya. Kalau membela yang benar, nah sudah selesai kan. Dia pengacara juga tahu mungkin dia punya kasusnya yang A itu benar, yang benar ya. Tapi karena dia memang pihak dari yang satu, pihak yang kita dikasih kuasa untuk mewakili kita, nah ya kita tetap berjuang untuk membenarkan gitu kan. Jadi nah kadang-kadang itu ya jadi pertimbangan, jangan sampai kita berurusan dengan pengacara kita sendiri yang rugi gitu kan. Oke, itu ya, itu di di materi yang tadi terkait dengan bagaimana cara menagih utang ya, dengan musyawarah lah katakan gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba mana yang ini saja ya, pasal-pasalnya ya. Oke, biasanya kita kalau mau ini ada, nah terkait dengan pasal ini walaupun tidak ada dengan walaupun tidak ada dengan kaitan wan prestasi, kira-kira pasal atau undang-undang yang berkaitan dengan ranah hukum nanti bisa coba dijelaskan atau dibacakan saja lah ya. Itu ada berapa pasal tuh? Pasal 85 berapa tadi? Mungkin bisa dibacakan oleh kita tinggal berapa orang nih? 17 ya. Azila ada? Azila sudah belum tadi ya? Ada, Azila. Pak. Oke, Belum. Oke, Azila. Di materi itu ada terkait dengan pasal ya, entah itu pasal wen prestasi ataupun bukan, mungkin bacakan saja ya. Misalnya orang yang melanggar apa, ada hukumannya berapa, kita akan lihat, atau pasal itu tentang apa ya. Nanti kalau kita mau cari tentang wan prestasi mungkin ada ya, tapi ini untuk contoh saja. Silakan. Di share screen ya, Pak? Ya. Ya, Pak. Tadi kan ada pasal 8, kayaknya bukan masalah wan prestasi, tapi tidak apa-apa ya, kita biasanya pasal-pasal itu bunyinya seperti apa gitu. Contoh saja ya. Mungkin bisa portrait ya. Halaman berapa? Halaman 2 ya. Slide 2 ya. Nah, pasal tentang apa tuh? Itu ya. Ya, Pak. Pasal 378. Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. KUHP 3543-379-S dan 486. Sebagaimana cara penipuan dalam pasal 378 KUHP, menurut M. Sudrajat Basar menyebutkan 1. Menggunakan nama palsu, 2. Menggunakan kedudukan palsu, 3. Menggunakan tipu muslihat, 4. Menggunakan susunan belit dusta. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya senilai Rp4.500. 2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum selama-lamanya 5 tahun dalam KUHP 90.
Sedangkan dalam pasal 406 1 ditetapkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Ya, Sudah, sampai situ Pak. ya. Ya. Oke. Ya, itu apa ya? Pasal-pasal terkait dengan apa tadi? 8 pasal 87 berapa tadi? Terkait dengan penipuan, kemudian bisa saja ingkar janji masuk di sana ya. Tapi mungkin ada pasal khusus yang terkait dengan ingkar janji itu juga nanti tinggal dilihat secara ini saja ya. Tapi intinya ketika persoalan sudah masuk di dalam ranah hukum itu ya masuk dalam pasal itu ya. Pasal itu bahasa kita pasalnya kenapa ya? Pasalnya apa? Masalah ya. Kalau bahasa daerah kita Palembang pasal itu masalah ya. Pasalnya apa katanya gitu. Nah, masalahnya apa gitu. Artinya masuk di dalam nama kalau pasal berapa misalnya tadi pasal penipuan ya, pasal pembunuhan, pasal apa tadi pencemaran nama baik. Kalau sekarang kan ada pasal pencemaran nama baik ya, kita kalau kita ujaran kebencian itu sudah ada masuk dalam ada pasalnya gitu. Jadi kita harus berhati-hati juga ya mengkritik, karena mengkritik dengan mengejek itu tipis ya bedanya ya. Kadang-kadang ada ya, bukan mengkritik tuh, mengejek misalnya ada juga ya. Jadi sekarang sudah dibuat apa ya undang-undang yang apa ya membatasi ya kita untuk apa tadi kalau kita bicara bebas juga sudah punya ada aturannya. Nah kayak tadi misalnya kalau kita melakukan penipuan ada 4 tahun penjara ya, ada yang 2 tahun, ada yang 8 tahun. Nah itu bisa saja yang one prestasi ini masuk apa perjanjian palsu tadi ya. Nah, kita bisa dituntut dengan pasal itu atau dengan pasal-pasal berlapis ya. Kalau kita lihat di media sosial tuh dituntut dengan pasal berlapis, perdata, pidana gitu kan. Nah itu biasanya di bahasa-bahasa ini ya, bahasa-bahasa hukum ya yang seperti itu. Tapi intinya di orang-orang bagian hukum ini sudah semua persoalan itu ada pasalnya ya, ada KDRT pun ada pasalnya, kemudian ada apalagi mencuri, kemudian apa ya, semuanya ada pasal atau ada undang-undangnya yang bisa dijadikan delik ya. Nah, di sini ada kalimat delik ya. Delik itu apa tadi delik itu kalau kita lihat di konsep tadi delik ya. Delik itu merupakan satu perbuatan pelanggaran peraturan perundang-undang yang telah mengarah pada pelanggaran tindak hukum pidana ya, sehingga pelaku perbuatan tersebut mendapatkan sanksi atas perbuatannya. Nah, itu jadi dimasuk dalam delik pasal berapa kayak gitu ya. Di pasal penipuan atau pasal apa ya penganiayaan, deliknya delik tentang apa gitu. Jadi pelanggaran pidananya ya, kalau delik itu pelanggaran pidana. Tadinya perdata bisa juga berubah menjadi pidana karena dampak dari yang perdata tadi ya. Kemungkinan kita awalnya masalah pertanahan ya, ini perdata lah ini masalah apa administrasi apa gitu kan. Tapi ternyata dampak dari situ muncul masalah pidana. Bahkan kalau misalnya terjadi anarkis misalnya demo anarkis dan lain-lain itu juga bisa masuk dalam pasal apa delik lain akhirnya kan yang munculnya. Jadi kadang-kadang kita juga perlu berhati-hati itu ya untuk melihat itu ya, melihat apa kondisi atau keadaannya. Oke, terkait dengan ini masih ada beberapa ini lagi ya. Selanjutnya kita juga akan melihat
delik kita sudah ini acak saja ya. Kemudian mungkin bisa didiskusikan bersama, ini utang sudah ya, ya Bapak pikir sudah ini ya, sudah secara ini ya. Nah sekarang perdata dengan pidana ya, itu ada kalimat tuntutan pidana dan gugatan perdata dapat berjalan secara paralel bersamaan, oleh karena itu sekalipun pelaku telah terpidana penjara, kewajiban perdata terhadap sang korban tidak diotomatiskan menjadi lenyap. Ya, hukum kan ada perdata dan pidana gitu ya. Keuangan apa tadi mungkin walaupun sudah masuk di ranah, ya itu susah ya kalau kita berurusan dengan hukum itu, ya kadang-kadang kita menjadi menjadi, bahkan ada dua-duanya itu, ada perdatanya kena, tadi katanya masuk pidana, perdatanya masih tetap bayar. Jadi kadang-kadang ya itu double ini ya, kita berurusan dengan polisi kadang-kadang ya kalau idealnya kan polisi memberikan pengayoman kepada kita ya, tapi kadang-kadang juga kan kita tidak tahu ya, dalam perjalanan kemungkinan saja ada yang ini tadi ya, tidak semua orang juga ada saja yang melanggar justru ya, ada melanggar. Ada anekdot ya, beberapa cerita teman-teman itu, kita akan sulit berurusan dengan pihak kepolisian katanya. Nah itu dulu ada cerita ini ya, orang yang maling itu, ini ya, katanya dia cerita kalau dia maling terus ketangkep. Nah itu sudah tidak ada ini lagi tuh ya, pasti salah itulah katanya kan. Kalau kita tanya misalnya, Bapak maling ya? Tidak Pak. Itu masih kena pukul ya, kena tendang, kena pukul. Ini Anda tidak ngaku ya gitu, kamu tidak ngaku ya gitu kan. Oke, sudah kita tidak ngaku, kita sudah kena gampar ya, udah kena pukul lah, kenapa kalau misalnya ini ya, karena biasanya ya mungkin kalau secara kekerasan fisik tidak boleh ya, tapi biasanya kalau di dalam itu masih seperti itu katanya. Kita diintegrasi itu, ditanya ketika kita mencuri, ditanya kamu mencuri tidak, katanya. Itu kena ini, kita kena pukul lah katakan gitu ya. Kenapa kamu kalau misalnya ditanya kamu mencuri ya? Tidak Pak. Kenapa tidak ngaku katanya. Nah itu kena pukul. Kalau bisa ditanya lagi, kamu mencuri ya? Iya Pak. Kenapa kamu mencuri malah? Akhirnya kena juga kan? Kenapa punya orang malah dicuri katanya, kalau dia ngaku gitu kan? Jadi ngaku kena, tidak ngaku juga kena. Jadi sudah, kalau kita masuk di ranah hukum itu, kita akan kesulitan ya, akan susah berurusannya. Jadi jangan sampai ini berhati-hati ya dalam satu langkah kita ke depan. Mungkin perlu berhati-hati. Kalau orang kita kejahatan kan tidak itu ya, kalau orang Bang Napi itu kejahatan karena ada kesempatan gitu ya. Kejahatan ada di mana-mana, bukan ini kan, tapi karena ada kesempatan gitu kan, bukan karena itu. Jadi kita juga berhati-hati kalau kita mau nyebrang jalan pun, mau kita mau nelpon pun, lihat-lihat di sekitar kita kan, atau ada yang jambret gitu, apalagi begal misalnya ya. Nah, kadang-kadang kita modus orang banyak ya, orang mau buat modus-modus kejahatan itu banyak yang ini ya. Nah itu ya, jadi Bapak pikir untuk one prestasi ya, ini adalah yang jelas pelanggaran, kemudian pelanggaran perjanjian, tadi penyebabnya ya bisa, ini closing statement ya, bisa saja misalnya tidak menjalankan apa yang diperjanjikan, menjalankan tapi setengah, terlambat, atau bahkan ada yang menjalankan dengan justru yang tidak sesuai dengan perjanjian gitu kan. Nah kemudian ya kalau kita masuk di ranah hukum itu tadi ya, kita pasti kena pasal-pasal ya, kena delik namanya ya, delik pengaduannya jelas misalnya penipuan atau pembunuhan dan lain-lain. Nah kemudian
kalau bisa persoalan-persoalan di perjanjian ini bisa diselesaikan secara musyawarah. Biasanya yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu gitu kan. Polisi pihak-pihak tertentu yang bisa, yang beruntung malah ya. Lalu kemudian kita juga ketika ada persoalan bisa saja kita mewakilkan kepada pengacara gitu ya, pengacara untuk menyelesaikan ya. Tapi juga dengan dengan ingat tadi ya bahwa pengacara itu bukan membela yang benar, tetapi dia membela yang bayar. Itu secara ininya ya. Karena dia apapun yang terjadi dengan kliennya dia harus dibantu sampai tuntas gitu kan. Nah, Bapak pikir itu ya. Silakan ada satu orang, ada waktu 2 menit lagi ya. 3 menit untuk nanya ke Bapak ya. Kita nanti bisa jawab bersama ya kalau memang belum bisa terjawab ya. Ini Bapak sebutkan saja. Oksi ya. Oksi ada? JJ Oksi. JJ Oksi ada? JJ Oksi tidak ada. Mas Ayu? Mas Ayu ada? Ada, Pak. Mas Ayu. Coba Mas Ayu tanya ya. Terkait dengan one prestasi ini apa saja perjanjian atau tadi tentang hutang piutang, tentang apa ya? Nanti kita bisa diskusikan bersama. Sebelum Bapak tutup ya. Silakan Mas Ayu, mana kameranya? Mas Ayu, Anissa, Tiara, Juwita. Ya, silakan. Nanya tentang apa? Boleh nunjuk yang jawabnya siapa gitu boleh. Atau kita nanti bareng-bareng ini ya. Tentang hutang, tentang perjanjian, tentang ingkar janji, tentang apa tadi, pasal-pasal boleh. Tapi kita melihat secara umum saja ya. Kalau detailnya nanti bisa dibaca di konsep lah ya. Silakan Mas Ayu. Nanti ada satu orang yang jawab ya, baru Bapak. Bapak ini juga nih yang jawabnya Bapak tunjuk ya. Silakan Mas Ayu. Iya Pak. Jadi apakah tindakan one prestasi itu juga dapat disebut penipuan gitu Pak? Ya, oke. Bapak suruh jawab ini ya. Siapa yang belum ini? Serina sudah. Ilham sudah. Mas Ayu, Misel, Nadia, Rista. Rista ada Rista. Apakah one prestasi ini dianggap penipuan? Nah, Rista Juniwati, Wanti ya. Mana Rista? Kalau Rista belum ada, ini Bapak acak saja ya, walaupun tadi sudah ya. Ini sudah 17 orang nih, mana nih yang anunya? Ntar ya, ada nggak yang belum? Oh, di atas ini banyak ya. Kemas Muhammad Agil ada? Kemas ada Kemas? Iya. Oke. Apakah one prestasi itu masuk dalam penipuan? Penipuan. Kalau secara kesepakatan dan perjanjiannya itu kan melanggar. Ya. Ya, melanggar itu
itu bisa jadi membohongi seperti itu. Ya. Membohongi kesepakatan yang sudah ada. Jadi masuk ya? Iya, masuk penipuan. Ya. Baik, tadi Mas Ayu tadi yang ini. Yang lain tadi siapa tadi? Iya Pak, Mas Ayu. Mas Ayu ya. Oke. Baik, logika Muhammad siapa tadi? Kemas ya. Kemas bahwa dia melanggar perjanjian ya. Artinya kan membohongi, menipu. Ya, kalau kita lihat di KBBI menipu itu kan mengecoh ya. Mengecoh. Jadi ya bisa saja kita misalnya kalau secara konsep memang beda ya. Perjanjian menipu ya. Menipu, tapi kalau perjanjian secara umumnya kan tadi dua orang kesepakatan ya. Kesepakatan yang tidak dijalankan. Jadi ya sama saja dengan mengecoh gitu ya, mengecoh. Sementara mengecoh dalam KBBI dianggap sebagai menipu gitu ya. Menipu artinya membohongi ya, bisa saja membohongi ya. Membohongi, kemudian kita ngelihat dari makna yang ininya ya, makna yang akibat dari itu. Kalau dari konsepnya berbeda, pasti menipu, melanggar janji beda, tapi dampak dari itu sama saja ya, mirip dengan orang nipu gitu kan. Akhirnya ya udah melanggar janji juga sama saja dengan menipu gitu kan, menipu orang. Dan bisa saja nanti kalau ingin melihat sama tidaknya itu lihat di pasalnya. Ini sama-sama pasal 847 penipuan dan langgar janji misalnya kan. Artinya kan seperti itu ya. Jadi kita hanya bisa melogikakan itu dampaknya sama gitu, karena dia berbohong, dia mengecoh kita, janji yang sudah ini kan juga dilanggar gitu kan. Akhirnya itu dianggap sebagai satu penipuan. Ya, baik ya, tadi dari Kemas dan Mas Ayu. Mungkin itu ya kita hari ini, kita sudah 10.45. Bapak kurang lebihnya ya, Bapak minta maaf ya. Kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.